warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Nelly Mirnawati dari jurusan Bimbingan Penyuluhan Islam IAIN Ponorogo. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang teknik facilitating action. Oke, langsung saja teman-teman. Pengertian facilitating action merupakan suatu keterampilan konselor membuka komunikasi, memfasilitasi perubahan emosi, perubahan dalam berpikir atau berperilaku, agar klien dengan mudah berbicara dengan konselor untuk menyatakan perasaan, pikiran, dan pengalamannya secara bebas, guna menyelesaikan masalah yang dihadapinya. Makna dari fasilitatif dalam konseling merupakan strategi untuk mengembangkan suasana hubungan, seperti contohnya memberi rasa aman dan nyaman pada klien. Selanjutnya yaitu respon-respon fasilitatif. Yang pertama, attending, memberikan perhatian pada klien. Yang kedua, acceptance, menunjukkan minat dan pemahaman. Yang ketiga, restatement, mengulang kembali pertanyaan klien. Dan terakhir yaitu memberikan dukungan dan penguatan terhadap klien. Contoh dari facilitating action yaitu konselor, saya yakin Anda pasti bisa melakukannya karena Anda punya tekad yang kuat. Contoh yang selanjutnya yaitu saya yakin di balik ini semua pasti ada hikmahnya dan Anda pasti bisa melewatinya. Baik, itulah pemaparan dari kami kelompok 10 tentang materi facilitating action. Selanjutnya kita akan mempraktekkan facilitating action ini. Kita lihat langsung saja ya, teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, Mbak. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih sudah berkenan untuk mengikuti konseling online sore ini dan ingin memberitahukan bahwa semua yang bersangkutan dengan konseling hari ini sifatnya rahasia ya Mbak. Jadi tidak ada yang mengetahui permasalahan yang sedang dialami tanpa izin dari pihak yang bersangkutan. Baik, Mbak. Baiklah, perkenalkan dulu nama saya Karisma Dewi Fakresi, bisa dipanggil Risma. Silahkan Mbak perkenalkan diri dulu. Perkenalkan, nama saya Nelly Mirnawati, kuliah di IAIN Ponorogo semester 5. Saya panggil Mbak atau Kak ini? Bisa dipanggil Mbak Nelly saja. Baiklah Mbak Nelly, sekarang Mbak Nelly berada di rumah atau di luar? Sekarang lagi di luar, Mbak, kerja. Oh, Mbak Nelly lagi kerja ya ini. Jadi kesibukan Mbak Nelly sehari-hari kuliah sambil kerja ya? Apa ada kendala yang dirasakan Mbak dalam jalan? Kendalanya pasti ada. Soalnya saya kan jadi karyawan satu-satunya. Jadi dari pagi sampai sore yang kerja sendiri di konter. Ya melayani orang beli pulsa, paketan, ada bensin juga, dan lain-lain. Banyak juga ya Mbak. Oh iya, kalau boleh tahu apa alasan Mbak di konseling online ini? Saya mempunyai masalah dengan keluarga, Mbak. Saya berharap setelah mengikuti konseling ini, masalah saya dapat selesai. Bisa diceritakan secara detail Mbak, apa permasalahannya dengan keluarga? Begini, Mbak, orang tua saya itu bersikap over gitu sama saya, suka mengatur berlebihan. Jadinya saya tidak memiliki kebebasan untuk melakukan, memilih dan menerima konsekuensi apa yang saya pilih. Menurut Mbak Neri sendiri, orang tua cenderung pada sikap mengatur atau mengekang Mbak? Menurut saya lebih suka mengatur apa yang akan saya lakukan, Mbak. Kapan Mbak Nelly merasakan bahwa orang tua itu ternyata selalu mengatur Mbak Nelly? Sebenarnya sudah lama, Mbak, tapi saya baru menyadarinya ketika sudah dewasa ini. Jadi Mbak Nelly sebenarnya mempunyai keinginan sendiri,
namun orang tua selalu mengatur apa yang akan Mbak Neli lakukan. Sebenarnya di usia saat ini, apa yang ingin Mbak Neli lakukan? Ya, intinya untuk melakukan sesuatu tidak harus menuruti apa perintah orang tua, Mbak. Seperti halnya saya ingin ini dan itu masih dilarang. Jadi apapun yang ingin saya lakukan itu dipilihkan sama mereka. Jadinya saya kurang bebas dalam bertindak dan mengambil keputusan. Padahal di usia saya saat ini saya ingin melatih kemandirian dalam diri saya. Selama ini, apa tindakan yang sudah Mbak Neli lakukan untuk mengatasi masalah ini? Sebenarnya mengerti bahwa setiap orang tua mempunyai cara untuk mendidik anaknya agar lebih baik. Jadi yang saya lakukan selama ini adalah diam dan mengikuti apa kemauan orang tua saya sebagai bentuk menghargai orang tua. Sebenarnya saya itu cemas bagaimana masa depan saya jika seperti ini terus. Maaf Mbak, sebelumnya kita fokuskan permasalahan Mbak Neli dengan orang tua dulu ya. Nanti kalau sudah selesai kita bahas pembicaraan tentang kecemasan masa depan. Oh iya Mbak. Kalau kuliah dan kerja ini apakah juga diatur sama orang tua Mbak? Kalau masalah itu nggak juga sih Mbak. Kuliah ini keinginan saya sendiri. Dan saat inikah kuliah juga masih online. Jadi saya merasa ingin mempunyai kegiatan yang bermanfaat agar tidak menganggur di rumah. Dan selang beberapa hari ada lowongan kerja di dekat rumah saya. Dari situ saya langsung ambil pekerjaan itu. Soalnya saya paham dengan kondisi perekonomian keluarga yang sedang sulit. Jadi saya berinisiatif ingin membantu ekonomi orang tua. Oh, jadi tentang kuliah dan kerja ini adalah murni dari pilihan Mbak Neni dengan alasan ekonomi keluarga. Jadi pihak orang tua sendiri pun sepertinya memperbolehkan juga. Dan selama ini tindakan yang Mbak Neli lakukan belum ada ya. Hanya ingin menghargai orang tuanya dengan cara menurut, tapi di dalam hati ada perasaan yang tidak suka dengan kondisi seperti ini. Iya betul Mbak. Jadi saya mau melakukan sesuatu ini juga sulit soalnya kalau saya berada di Ponorogo kan bisa membuktikan sedikit-sedikit bahwa saya juga bisa mandiri tanpa campur orang tua. Jika posisi pandemi dan kuliah masih online, apa yang ingin saya lakukan pasti ada larangannya. Sebaiknya masalah ini diselesaikan dengan baik-baik tanpa emosi ya Mbak, dari Mbak Neli ataupun dari orang tua. Saya yakin kalau Mbak Neli bisa mengajak orang tua bicara dengan baik-baik, orang tua pun akan sedikit terbuka dan mengerti keinginan anaknya itu sebenarnya seperti apa. Baik Mbak, dari sini saya mengerti apa yang harus saya lakukan. Baiklah, jadi di sini saya akan menyimpulkan bahwa masalah Mbak Neli ini adalah kurangnya komunikasi yang terbuka dengan orang tuanya. Sehingga apa yang Mbak Neli inginkan dari orang tua ini dan tidak selaras, maka cobalah mulai sekarang Mbak Neli itu kalau mau menginginkan sesuatu bisa didiskusikan sama orang tua ya Mbak ya. Untuk menghargai orang tua itu juga bukan selalu nurut. Ya boleh Mbak Neli menolak apa yang orang tua perintahkan, namun dengan tutur kata yang baik dan sopan, juga mempunyai alasan yang tepat. Baik Mbak, dari sini saya mengerti apa yang saya lakukan. Ada yang ditanyakan lagi? Sudah cukup Mbak, terima kasih untuk solusi dan masukannya. Baik Mbak, sama-sama. Semoga permasalahannya cepat selesai ya. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Waalaikumsalam Mbak.